Halo anak ibu, kita masuk untuk belajar praktek ya. Kita praktek menggunakan WPS Office. Tadi kita sudah belajar mengenai teori dari fungsi dalam Excel. Ya, sekarang kita praktek menggunakan fungsi sum, fungsi average, fungsi max, fungsi min, fungsi count, dan fungsi count if. Yuk kita mulai ya. Nah, kita mulai. Mari yuk silakan kalian buka WPS Office yang ada di HP Android kalian. Nah, jika sudah, maka kalian harus mengklik tanda plus. Oke, setelah itu kita klik XLS. Oke, kemudian kita pilih yang tanda plus kosong. Kita tunggu, dia lagi loading. Oke, nah di sini dia akan muncul tampilan dari lembar kerja dari Excel. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ini di sini ada tertulis ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 plus ya. Kemudian tanda plus. Tanda plus ini jika kalian ingin menambah lembar kerja yang lain, misalnya mau menambah sheet 3, sheet 4, sheet 5 dan seterusnya. Oke, yuk kita melihat dulu fitur-fitur apa yang ada di dalam Excel di dalam WPS Office ini. Oke, yuk kita klik coba tanda ini yang ada kotak kecil 4 di pojok kiri bawah. Coba kita klik. Nah, di sini ada ini ya, pengaturan. Nah, di sini ada lihat ada menu depan, berkas, lihat, ada menu sisipkan, ada menu data, ada menu tinjau. Oke, dan ini ada pengaturan dari font kita. Ada pengaturan untuk warna teks, ada pengaturan untuk warna isi dari tabel kita. Kemudian ada untuk perataan teks di dalam tabel. Kemudian ada di sini border ya untuk bingkai. Nah, kemudian ada ini dia ya kotak ya. Kemudian ada pengaturan untuk angka, ada pengaturan hapus sel, isi, pelukis format, hapus, ubah ukuran. Nah, di sini juga di dalam WPS Office ada menu format sel ya. Kemudian ada menu gaya tabel. Oke, coba kita perhatikan ya. Kita klik dulu menu format sel. Nah, di dalam menu format sel ada terdapat submenu angka, ada submenu perataan, ada submenu font, ada submenu batas, ada submenu isi, dan ada submenu proteksi ya. Nah, sekarang kita lihat di submenu angka. Nah, submenu angka ini berisi coba kita lihat di sini ada jenisnya jenis umum. Nah, di dalam di sini ya tadi di apa tadi di submenu angka tadi ya ada jenisnya ya. Ini untuk pengaturan, misalnya mau kita pengaturan angka kita, atau kita mau pengaturan mata uang, atau akuntansi. Akuntansi ini maksudnya itu pengaturan, misalnya kita mau menggunakan koma 00, misalnya Rp 1 juta, 00. Nah, di sini kita gunakan akuntansi. Kemudian ada pengaturan tanggal, waktu, kemudian ada pengaturan persentase, pecahan, ya, ilmiah, teks, khusus, dan custom ya. Jadi kalau kita mau mengatur tanggal misalnya seperti itu, kita cari di format angka, kemudian kita pilih formatnya adalah umum, submenunya, kemudian baru kita pilih kita mau mengatur yang mananya. Oke. Nah, kemudian di perataan. Nah, perataan ini untuk mengatur posisi dari teks kita tadi. Nah, teks kita di dalam tabel itu kita mau misalnya pengaturannya apakah dia mau rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Jadi kita bisa lihat di horizontalnya. Misalnya kita mau rata tengah, kita tulis, kita klikkan tengah. Kemudian di vertikalnya juga kita pilih tengah. Nah, indentasinya itu maksudnya dia jarak dari pinggir ke tulisan kita itu berapa ya. Jadi dia ini untuk pengaturannya kalau untuk indentasi. Nah, kemudian di sini ada bungkus teks dan kemudian ada gabung teks. Nah, gabung teks ini itu sama dengan menu merge cell ya. Merge and center sama. Jadi dia untuk menggabungkan
beberapa sel menjadi satu. Nah, ketika kita belajar di Microsoft Excel ya. Nah, kita kan ada juga belajar kemarin sempat kalian belajar merge cell. Nah, itu sama dengan fungsi dari gabung sel. Nah, degree derajat ya, arah teks derajat. Nah, ini yang pernah Ibu juga sampaikan, degree itu untuk mengatur posisi kemiringan dari teks yang kita buat. Ya, posisi kemiringan dari teks yang kita buat. Misalnya kita membuat posisi teks kita itu kemiringannya 45, maka kita bisa ketikkan di sini ini adalah 45 seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di submenu font. Nah, submenu font ini adalah menu yang kita gunakan untuk pengaturan font kita ya, mulai dari ukuran, kemudian warna dari tulisan kita, teks kita ya, warnanya apa. Kemudian gaya fontnya apa, kalian bisa pilih. Nah, ada efeknya enggak? Nah, seperti ini ada T pangkat 2, ada T 2-nya di bawah ya. Kemudian ada yang dicoret, itu efek teksnya. Efek teksnya itu misalnya kalian mau membuat teks yang misalnya seperti matematika ya, misalnya ada X kuadrat, maka kalian bisa memilih efek teksnya itu adalah yang T pangkat 2. Atau misalnya kalian mau membuat rumus kimia yang misalnya CO2, membuat 2-nya itu di bawah, kalian bisa gunakan T pangkat 2 yang di bawah, T2 yang di bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, ini ada pemilihan garis bawah. Apakah kita mau membuat garis bawah atau tidak ya? Jadi kita tinggal memilih di sini. Nah, seperti itu yang terdapat di menu font. Kemudian kita lihat di batas. Nah, batas ini itu sama dengan kita membuat tabel atau bordernya ya. Nah, gaya di sini maksudnya itu adalah model dari garis yang akan kita buat untuk tabelnya ya. Kalian bisa pilih jenis dari nanti garis-garis di dalam tabel yang akan kita buat. Apakah dia mau garis tebal, apakah dia mau garis putus-putus, ataukah dia garisnya halus. Jadi kalian bisa tinggal pilih aja di gayanya ini. Nah, kemudian warna ini adalah untuk memberi warna pada garis ya, memberi warna pada garis. Oke. Nah, setelah kita pilih model garis, kita pilih warna garis, kemudian barulah kita memilih model dari bingkai atau model dari tabel yang akan kita buat nantinya. Seperti ini. Jadi kalian bisa tinggal memilih dari model dari tabel. Oke. Nah, ini kita dapat dari batas. Oke, kemudian di submenu isi, kita perhatikan di submenu isi. Nah, di sini ya, dia meminta ini nih. Ini memberi warna ya, memberi warna di dalam tabel. Nah, kalau kita klik misalnya gaya pola, berarti nanti warna di dalam tabel kita atau dia akan bercorak ya, dia akan bercorak. Nah, seperti ada sampel yang terdapat di sini ya. Kemudian kalau kalian tidak mau warna tabel nanti bercorak, misalnya kalian hanya mau berwarna aja nih isi di dalam tabel, ya kita pilih di warna latar belakangnya ini. Nah, kita bisa pilih dari sini warna apa yang kita inginkan ya, seperti itu. Nah, kemudian nah ini ada juga warna pola ya, warna pola. Di sini disebutnya tidak ada katanya. Oke, nah itu dia untuk format isi. Nah, kemudian untuk proteksi ini sama ya. Proteksi ini berarti kita memberi password di lembar kerja kita ya. Nah, kita buat di sini dia terkunci. Jika kita klik dia terkunci atau dia tersembunyi. Jadi nanti password kita itu dia akan tersembunyi bisa. Jadi kalian tinggal pilih di proteksinya ini. Oke, nah ini menu-menu yang terdapat di dalam format sel. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Kita coba dulu. Kita coba membuat tabel agar kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Excel ini tadi. Ya, kita coba judulnya kita buat ya. Nah, kita klik di sel A1, kemudian kita klik edit. Kemudian kita ketikkan
adalah penerapan fungsi. Penerapan fungsi. Itu judulnya. Kemudian kita mulai di A3, kita ketikkan tanggal beli. Kemudian di B3 kita ketikkan jenis barang. Kemudian di C3 kita ketikkan jumlah terjual. Oke. Nah, ini tanggal beli ini kan tulisannya terpotong, makanya kita harus bisa besarkan. Caranya kita tinggal tarik aja dari atas nih, dari kolom A ini kita tarik tanggal beli. Kemudian di jenis barang juga kita bisa tarik juga. Nah, di jumlah terjual juga kita tarik sesuai dengan lebar kolom yang kita inginkan. Nah, jika sudah, maka kita blok aja dari A3 sampai C3 ini kita mau membuat tulisan kita itu di tengah ya. Kemudian setelah ini coba kita pilih ya. Nah, tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari format sel yang tadi ya. Nah, kita coba kita klik di isi tadi, coba ya, di isi. Kemudian kita pilih nih ya format kita tadi. Kemudian kita klik nih yang ada 4 ini, kita klik format isi. Kemudian untuk membuat rata tengah tadi di perataan ya. Kemudian kita pilih horizontalnya ini adalah center, tengah. Kemudian vertikalnya juga tengah. Oke, kemudian kita nggak usah gabung ke ini, nggak usah. Kita hanya tengah dengan tengah saja. Kemudian kita klik OK. Oke, kembali. Nah, ini sudah di tengah. Oke, nah kemudian kita mau buat juga posisinya ya. Kita mau buat posisinya itu, ini kita coba besarkan sedikit ya. Oke. Nah, kita mau beri warna dulu di dalam ini kita nanti judul-judul kita ya. Kita ambil kembali format sel, kemudian kita pilih isi ya, kemudian kita beri warna latar belakang ya. Kita coba ambil ini, kemudian kita klik OK dan OK. Nah, perhatikan ini sudah ada warna ya, udah ada warna di Pak kita. Oke, kemudian di tanggal beli kita ketikkan di sini tanggal 2 Maret. Ya. Oke, kita ketik tanggal 2 Maret. Berapa ini? 2001. 2021. Kemudian di bawahnya 3 Maret 2021. Kemudian 3 udah tadi 3 Maret, sekarang 4 Maret 2021. Kemudian 5 Maret 2021 sampai tanggal 6 Maret 2021. Oke. Nah, tanggalnya sudah selesai. Sekarang jenis barangnya kita buat. Jenis barangnya ini adalah kita buat di sini disket. Kemudian di bawahnya keyboard. Kemudian di bawahnya lagi kita buat hard disk ya. Kemudian di bawahnya lagi kita buat mouse.
kemudian di bawahnya kita buat adalah printer. Ya, kita ulang, printer. Oke. Nah, kemudian jumlah terjualnya kita buat di sini adalah 35. Kemudian 12, kemudian ada sini 50, kemudian kita buat di sini 9, dan di bawahnya adalah 15 ya. Nah, oke. Ini tabel kita, kemudian di bawahnya kita tulis di sini adalah jumlah keseluruhan. Kita ketikkan jumlah keseluruhan. Kemudian kita buat di sini adalah penjualan tertinggi. Kemudian di bawahnya penjualan terendah. Kemudian di bawahnya kita buat lagi adalah rata-rata penjualan. Kemudian di bawahnya ya, di bawahnya lagi kita ketikkan adalah jumlah data. Ya, kita masukkan adalah jumlah data. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu tabelnya. Ini kita buat tabel dulu di sini. Ya. Oke, kita pilih lagi adalah menu yang di pojok kiri bawah. Ya. Kemudian mana tadi dia? Ya, kita ulang di blok dulu. Kemudian ya, menunya ini tadi, menunya kita klik. Kemudian kita pilih format cell. Kemudian kita pilih batas dan kita pilih misalnya gaya garis kita rubah ya, kita ambil yang putus-putus misalnya seperti ini. Kemudian kita pilih modelnya seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat warna teksnya. Misal ibu buat di sini warna biru. Nah, setelah itu baru oke. Tunggu sebentar. Kita ulangin. Ya, ini tadi kita pilih warnanya tadi, kemudian kita pilih yang di tengah ya. Ya, lihat. Kalian harus pilih dulu gayanya, gaya garisnya ya, maksudnya model dari garisnya tadi, kemudian warnanya. Baru setelah itu kalian tinggal memilih di model dari bordernya ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru oke. Nah, oke. Nah, ini sudah ada. Oke, nah sekarang kita mau posisi dari ini ya, jumlah barang ini. Oke, jumlah barang ini kita mau posisinya di tengah-tengah, sama seperti tadi. Kita format cell, kemudian kita buat di perataan, kita pilih tengah ya, center, dan vertikalnya tengah juga. Nah, kemudian oke. Setelah itu oke. Nah, seperti ini sudah terbentuk ya. Satu ini baris tadi belum kita buat bordernya. Kita ulang bordernya ya, format cell, kemudian tadi batas. Ini kita pilih tadi model garisnya yang ini, kemudian warna garisnya biru, kemudian kita pilih model bordernya, kemudian oke. Seperti ini. Nah, sekarang kita gunakan fungsi dari sum untuk menghitung jumlah keseluruhan. Nah, posisi pointer kita di sini ya. Nah, kemudian kita klik ya. Nah, kemudian kita klik edit. Oke. Kita klik yang FX ya.
Nah, ini fx ini. Kemudian kita ketikkan sama dengan, nah kalian harus ingat ya, yang sudah Ibu ajarkan teorinya tadi, bahwa untuk mencari jumlah dari data, bukan jumlah data, jumlah seluruh data ya, menjumlahkan seluruh data, maka kita menggunakan sum ya. Nah, kita ketikkan di sini sama dengan, kemudian kita ketikkan sum ya. Nah, kalau kita ketikkan sum, maka dia akan muncul seluruh fungsi-fungsi yang terdapat di Excel. Nah, kita tinggal pilih sum ini ya. Nah, kan muncul, kemudian kita blok aja ya, mulai dari data yang pertama sampai data yang kedua. Oke, jika sudah, nah perhatikan di sini ada tertulis ya, sama seperti tadi yang teori Ibu sampaikan, bahwa bentuk umum dari fungsi sum itu adalah sama dengan sum, buka kurung, number 1, number 2, dan seterusnya, tutup kurung. Oke, jika sudah dimasukkan datanya, kita checklist ya. Ini ada checklist warna hijau, ini kita checklist. Oke, maka akan tercantum di situ jumlah dari keseluruhan penjualan itu adalah 121. Nah, sekarang kita masuk ke penjualan tertinggi. Nah, untuk mencari data yang tertinggi, maka kita gunakan fungsi sum ya. Kita gunakan fungsi max ya. Jadi kita buat sama dengan, kemudian kita ketikkan max. Nah, ini dia akan muncul sendiri, ini ada max ya. Kemudian kita blok lagi dari data pertama ya, number pertamanya sama number yang terakhirnya. Oke, kemudian checklist lagi ya, checklist lagi, maka akan tercantum di situ nilai tertingginya, penjualan tertinggi itu adalah 50. Nah, kemudian yang ketiga itu nilai yang terendahnya. Oke, kita masukkan kembali fungsinya ya, sama dengan ya, kita masukkan sama dengan, oke. Kemudian kita klik min. Nah, dia akan muncul kembali. Kemudian kita blok mulai data pertama sampai data yang terakhir. Setelah itu kita checklist. Nah, akan muncul data yang penjualan paling terendah itu adalah 5 ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita cari rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan, ingat materi yang Ibu sampaikan, untuk mencari rata-rata kita menggunakan fungsi sama dengan sama dengan average ya. Nah, kita buat di sini sama dengan, oke, kita ketikkan average. Nih, average muncul. Nah, kita blok lagi sama seperti tadi, data pertama sampai data yang terakhir. Kemudian kita checklist. Oke, nah kan tertulis di sini rata-rata penjualan itu adalah 24,2. Nah, kemudian jumlah data. Sekarang kita mencari jumlah data. Jumlah data itu berarti berapa banyaknya data yang ada ya, data penjualan tadi. Oke, kita masukkan ya rumusnya. Rumus fungsinya itu adalah sama dengan count ya. Count. Oke. Count, kemudian kita tetap klik di data pertama sampai data yang terakhir, kemudian kita checklist ya. Nah, di sini tertulis 5 datanya. Iya, karena data yang pertama itu adalah disket, data yang kedua adalah keyboard, data yang ketiga adalah hard disk, yang keempat mouse, dan yang kelima printer. Maka banyaknya jumlah data itu adalah sebanyak 5. Nah, sekarang kita edit kembali, ini posisinya kita buat di tengah-tengah ya. Kita klik lagi format cell, kemudian kita perataannya ini kita ganti dengan tengah. Setelah itu oke, dah. Nah, kemudian kita buat ini kita mau merge and center ya, jumlah keseluruhan. Nah, ini Ibu salah ketik ini ya. Nah, ini jumlah keseluruhan. Nah, cara untuk mengeditnya ya, kita klik, kemudian kita klik edit. Nah, di bawahnya inilah kita ganti ya, jumlah keseluruhan. Oke, kita masukkan. Nah, baru kita mau gabungkan ya. Kita gabungkan berarti kita blok dulu sel A9 sampai dengan sel
B9. Ini kita blok. Kemudian menu pojok kiri lagi kita klik pojok kiri bawah. Ya, kemudian kita pilih format cell. Kemudian kita apa tadi ya? Yang di mana tadi? Coba kita klik yang angka, ada nggak perataan? Di perataan ya, di perataan kita buat di sini center, tengah, kemudian kita klik gabung sel. Ya, kita klik gabung sel atau merge and center. Dan setelah itu oke kembali. Nah, dia sudah digabungkan. Jadi dari A9 sampai B9 itu sudah digabungkan menjadi satu sel. Nah, sekarang penjualan tertinggi pun sama caranya. Ya, kita blok dulu, kemudian kita pilih format cell. Setelah itu kita perataan, kita ganti umumnya ini menjadi tengah, kemudian gabung sel, oke. Nah, sama juga dengan penjualan terendah. Oke. Ya, kita buat format sel lagi. Nah, ini kita ganti horizontalnya tengah, gabung sel. Kemudian oke. Nah, kemudian rata-rata juga seperti itu. Oke. Ya. Kita format selnya lagi. Kemudian perataannya tengah. Kemudian gabung sel. Ya, oke. Jumlah data. Nah, ini juga format sel, kemudian perataan ini di tengah, kemudian gabung sel, oke dan oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita buat tabelnya di sini. Ya, kita kasih bordernya. Untuk di sini kita kasih border ya, format sel lagi. Kemudian kita buat batasnya, kita klik. Kemudian model garisnya, gayanya kita ambil sama seperti tadi. Kemudian warnanya sama seperti tadi. Kemudian kita pilih modelnya ya, model bordernya, kemudian oke. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi tabel kita. Nah, sekarang kita mau kasih warna nih di masing-masing di perbedaan di jumlah keseluruhan. Misalnya ini kita mau kasih warna biar nampak perbedaannya. Di format sel lagi, kemudian kita pilih isi, warnanya kita ganti ya, warnanya misal kita ganti, ibu kasih di sini warna hijau muda, kemudian oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk penjualan tertinggi ibu ganti lagi warnanya ya, ibu ganti dari isi tadi, warnanya kita ganti misal warna biru ini, kemudian oke. Nah, untuk perataan terendah lagi format sel ya, kemudian isi, kemudian warna latar belakangnya kita buat warna, contoh warna kuning ibu buat di sini. Oke. Kemudian data-data penjualannya juga sama ya, isi, kemudian ibu buat warna ungu. Oke. Nah, sekarang yang jumlah datanya juga kita kasih warna. Oke. Ibu kasih warnanya yang mana nih? Oke, ini aja. Oke dan oke. Nah, ini sudah siap tabel kita. Ya, sudah siap tabelnya. Kemudian ini untuk di judul. Ya, sekarang judulnya yang mau digabungkan selnya ya, di blok. Kemudian kita format sel lagi. Kemudian kita coba perataan. Setelah itu kita buat di sini tengah, kemudian gabungkan sel, kemudian oke. Nah sekarang kita langsung ke fontnya kita besarkan ya. Fontnya untuk judul kita besarkan, kita coba di sini 16 ya. Kemudian misal mau beri warna teks nih ya, supaya teksnya itu berwarna ya, silakan. Misalnya mau dibuat warna nih. Oke. Kemudian coba mau bold ya, bold dia. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita okekan saja. Kemudian oke.
Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, ini adalah fungsi yang tadi adalah fungsi sum, average, min, max, dan count. Nah, sekarang kita mau mencoba fungsi count if. Bagaimana cara menggunakan fungsi count if, ya. Nah, ini di sheet 1, sekarang kita masuk ke sheet 2-nya, ke lembar yang kedua. Oke, kita masukkan, coba judulnya kita buat di sini, ya, adalah fungsi count if. Kita tulis fungsi count if. Oke. Kemudian di sini kita buat nama apa nih? Nama pelamar, ya, kita tulis di sini adalah nama pelamar. Kemudian di sel B3-nya kita masukkan di sini adalah pendidikan akhir. Pendidikan akhir. Oke. Nah, sekarang ini kita besarkan dulu. Ini juga. Ini kita blok. Oke. Kemudian kita format selnya lagi. Kita buat posisinya di tengah. Ya. Kemudian fontnya kita atur. Kita buat bold. Ukurannya kita masukkan 12, ya. Warna teksnya nggak hitam aja. Oke, kemudian oke. Nah, seperti ini, ya. Oke, bisa kita besarkan. Oke, nama pelamarnya kita masuk di sini ada namanya Indah. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya Budi, Agung, kemudian Agung. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya Wulandari. Kemudian di bawahnya adalah Agus. Kemudian ini siapa lagi? Rizky. Oh, bukan, Rosa, ya, Rosa. Kemudian di bawahnya Rizky. Oke, kemudian di bawahnya Rizky adalah Mardiana. Kemudian di bawah Mardiana itu Nila. Kemudian di bawah Nila itu adalah Avatari. Kemudian di bawahnya adalah Winanti. Kemudian di bawahnya ada Saleh. Kemudian di bawah Saleh adalah si Taufik. Kemudian di bawah Taufik ada namanya Yulianto. Di bawah Yulianto kita masukkan adalah Gunawan. Kemudian di pendidikan terakhir itu kita masukkan di sini ada D3, kemudian di sini ada S1, kemudian S1 lagi, kemudian sini D3, kemudian D3 lagi,
kemudian di bawahnya S1, kemudian SMA, di bawahnya SMA, kemudian D3, kemudian S1, kemudian SMA lagi, oke, kemudian D3, kemudian S1, di bawahnya S1 lagi, kemudian yang terakhir SMA. Oke, nah ini kita buat dulu tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya. Oke, format cell. Kita pilih format cell lagi, kemudian kita pilih batas ya. Garisnya biar garis yang biasa saja, kita buat seperti ini. Kemudian oke. Kemudian untuk perataannya tadi kita buat horizontalnya tengah ya. Oke, tengah-tengah. Oke, kemudian setelah itu kita oke kan ya, ada seperti ini. Nah, kita lihat ini belum ke tengah, kita tengahkan dulu ya. Format cell, perataan kita pilih di sini tengah, kemudian oke dan oke. Nah, seperti ini ya. Ini fungsi CONIF. Nah, setelah tabel utama kita buat tabel pembantunya nih di sebelah. Kita buat di posisi D berapa nih? Kita buat di sini aja posisinya. Kita buat di sini jumlah ya, kita ketikkan jumlah. Kemudian di sebelahnya kita buat pelamar. Oke, kemudian di sini kita buat D3. Kemudian di bawahnya adalah S1. Kemudian di bawahnya adalah SMA. Oke, nah sekarang kita mau mencari berapa jumlah dari pelamar D3, berapa jumlah dari pelamar yang pendidikan akhirnya S1 dan pelamar yang pendidikan terakhirnya adalah SMA. Ya, nah sebelumnya ini kita atur dulu perataan tabel kita ya. Kita buat dulu tabelnya, format cell, kemudian batasnya kita buat seperti ini, kemudian oke. Kemudian di perataannya kita buat di sini tengah, kemudian oke. Nah seperti ini. Nah jika sudah selesai kita buat seperti ini ya. Ya, tunggu, ini kita buat bold aja. Nah, kita cari berapa jumlahnya. Ingat, COUNTIF ya, fungsi COUNTIF digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang terdapat pada rank tertentu berdasarkan kriteria atau kondisi tertentu. Nah, sekarang kita lihat berapa data dari pelamar yang berpendidikannya D3. Oke, caranya kita buat, ingat bentuk umum dari COUNTIF ya. Oke, kita tulis di sini. Tunggu ya. Kita buat di sini sama dengan. Nah, kita ketikkan COUNTIF. Nah, ini ada ya COUNTIF. Oke, kemudian kita klik ya COUNTIF ya. Setelah itu kita klik dari pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir kita blok. Nah, sampai yang datanya terakhir. Nah, setelah itu kita kasih koma. Kita klik aja langsung koma. Kemudian kita ketikkan di sini yang ditanyanya itu adalah yang pendidikan D3. Berarti kita tulis di sini adalah D3 ya, seperti itu. Tapi ingat, penulisan D3-nya itu harus pakai kutip. Nah, seperti ini ya, kutip. Nah, oke. Nah,
diperhatikan baik-baik. Penulisan D3 di rumus ya itu harus sama dengan penulisan D3 di tabel B ini ya, B4 sampai B18 ini ya, harus sama penulisannya. Kalau di sini kalian D3-nya D-nya menggunakan huruf besar, maka di rumus harus menggunakan D-nya adalah huruf besar. Jangan gunakan D kecil, sementara di apanya tadi di data tabelnya itu D-nya itu D besar, nggak boleh seperti itu, nggak boleh berbeda. Oke. Nah, setelah selesai kita ketikkan, kemudian kita checklist. Nah, kalian klik yang tanda checklist warna hijau yang ada di pojok kanan ya, di pojok kanan ya, diklik. Oke, nah akan dituliskan di sini bahwa pelamar yang ijazah atau pendidikan terakhirnya D3 itu ada 5 orang. Coba kita perhatikan di pendidikan terakhir, benar nggak yang D3 itu jumlahnya ada sebanyak 5 ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 ya, kan sebanyak 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk di S1 juga sama seperti tadi, kita masukkan fungsinya ya. Kita masukkan rumus fungsinya. Nah, sama seperti tadi. Jadi kita buat lagi sama dengan count if sama dengan count if ya. Nih, count if. Oke. Kemudian kita blok lagi mulai data pertama. Kita mulai dari data pertama sampai datanya yang terakhir. Oke, kasih koma, kemudian tanda kutip 2, kemudian sekarang tadi ini kita mau mencari yang mana, yang S1 ya. Nah, baru kita ketikkan adalah S1. Oke, kutip lagi. Oke, setelah itu baru kita checklist. Nah, di sini akan tertulis jumlah yang S1 itu adalah sebanyak 6 orang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 iya. Nah, sekarang yang SMA lagi kita cari ya, kita masukkan lagi rumusnya sama dengan count if kemudian kita blok lagi data pertama sampai data yang terakhir ya. Setelah itu koma, kemudian kutip 2 kita tuliskan lagi adalah SMA. Ingat ya, ingat yang Ibu sebutkan tadi, kalau kalian nulisnya huruf besar maka kalau kalian menulis huruf besar di data, maka kalian menulis di rumus ini juga harus huruf besar. Nah, setelah itu kita checklist. Oke, nah akan tertulis di sini jumlah yang tamat SMA itu ada sebanyak 4. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengedit tabel kita aja. Kita percantik ya. Kita beri isi, warna isi. Oke. Seperti itu. Oke, nah sini juga. Oke, kita cari lagi, kita buat warna isinya. Ya, oke. Nah ini 2 salah ya, harusnya 1. Nah, kita hilangkan ya, kita hilangkan warna isinya nih. Nah, kita isi tidak ada. Oke, nah dia hilang ya. Nah, sekarang kita mau beri warnanya nih di sini. Ya, ini kita mau beri warna aja sama. Kalau Ibu buatnya di sini sama, kalau kalian bisa kalian buat beda-beda warnanya ya. Oke, Ibu buat aja di sini adalah ini. Oke, nah ini dia. Oke, jadi fungsi count if kita sudah ini ya, sudah berhasil. Nah, ini kita buat dulu dia gabung teksnya di tengah. Oke. Nah, kita kasih bold dulu. Oke, hurufnya kita besarkan juga bisa. Di font hurufnya kita perbesar. Oke. Nah, ini ya udah jadi. Ini fungsi count if.
Yang di sheet 1 tadi adalah penerapan fungsi dari sum, max, min, average dengan count ya. Nah, ini dia. Oke ya nak ya. Nah, ini sudah jadi tabel kita. Oke, Ibu rasa cukup sekian materi kita ya. Jadi materi fungsi dalam Excel mulai dari sum sampai count if sudah ada di sini tutorialnya. Silahkan kalian coba mengerjakan di handphone atau di HP Android kalian masing-masing. Ibu rasa kalian pasti masih memiliki aplikasi WPS Office. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat mencoba. See you.